Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita. Pada minggu lalu pembahasan kita adalah Innovation on ICT. Dan kemudian untuk hari ini kita akan membicarakan mengenai digital citizenship. Okay, so how's everybody doing today? So hello, I hope everyone is doing great and also getting a good R&R, which is resting and happily forgetting about life. Well, not forgetting about life, I mean not forgetting to rest and not forgetting to be happy. I hope everyone is doing great. Okay, so today we're going to talk about digital citizenship. So digital citizenship, based on this definition, is an acceptance and upholding of the norms of appropriate responsible behavior with regard to the use of digital technologies. This involves using digital technologies effectively and not misusing them to disadvantage others. Digital citizenship includes appropriate online etiquette, literacy in how digital technologies work and how to use them, an understanding of ethics and related law, knowing how to stay safe online, and advice on related health and safety issues such as predators and the permanence of data. Sebenarnya ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang awal-awal, yaitu mengenai digital literacy. Nah, bagaimana seseorang itu bisa memiliki digital literasi sehingga dia bisa memiliki digital citizenship. Jadi citizenship itu adalah kewarganegaraan dan kemudian digital itu adalah digital daring. Nah, sehingga seseorang yang memiliki digital literasi sehingga dia bisa menjadi digital citizenship yang baik. Dengan dia memiliki digital literasi, dia tahu bagaimana menggunakan internet dengan baik, dia tahu bagaimana menggunakan internet dengan aman, dia tahu bagaimana berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain dalam dunia maya ini juga dengan sopan dan hormat. Nah, sehingga untuk digital citizenship itu adalah aspek-aspek atau komponen-komponen dari digital literasi tersebut, dan kemudian terkait di dalamnya itu adalah bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana etika penggunaannya, dan kemudian bagaimana saling menghormati satu dan yang lainnya sehingga terbentuklah digital citizenship ini. Okay, sehingga ada perbedaan between good digital citizenship and bad digital citizenship. Jadi untuk penggunaan internet, obviously akan selalu ada seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita ini, untuk penggunaan IT, untuk penggunaan media, untuk penggunaan digital, untuk penggunaan sosial media dan lain sebagainya. It always has two parts, two sides, two coins. So there is always two sides of the coin, which is good and bad. Nah, kalau di sini for good digital citizenship, engage young students and show them how to connect with one another, empathize with each other, and create lasting relationship through digital tools. Jadi kalau untuk good digital citizenship, which means has good literacy, berarti para siswa tahu bagaimana caranya terkoneksi satu sama lain, kemudian memahami satu sama lain, dan kemudian berhubungan baik satu sama lain. And obviously, apart from that, is also bad digital citizenship, which obviously entails cyberbullying, irresponsible social media usage, and general lack of knowledge about how to safely use the internet. Untuk bad digital citizenship ada beberapa hal, misalkan cyberbullying, kemudian pengguna media sosial yang tidak sesuai, tidak pada ranahnya, dan kemudian adalah kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan internet yang baik dan aman. Oke, kita sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai tutor, ada beberapa hal yang bisa kita fokuskan kalau kita akan mengajarkan digital literacy dan kemudian digital citizenship. Ini itu adalah yang pertama, ada 7 faktor. Yang pertama empathy, and then how the internet works, and then understanding user data, practicing digital literacy, acknowledging the digital divide, practicing digital wellness, and then securing digital devices. Untuk empathy adalah memahami satu sama lain, so we are different for each and every one. Koneksinya berbeda, pemahaman kita berbeda, reading comprehension kita berbeda, dan bahkan cara typing kita juga berbeda. So that's how we need to give them a lesson about empathy, so to understand how people different itu. Atau mungkin Anda seperti ya tahu ada grammar Nazi, jadi kalau ada orang menulis sesuatu dan kemudian salah, kemudian kita memperbaiki grammarnya karena itu salah nih dan sebagainya. So that's empathy, understanding other people. Kemudian how the internet works, memahami bagaimana internet bekerja, seperti yang sudah kita pernah bahas bahwa jejak digital akan selalu ada, there's digital footprints dan lain sebagainya. Kemudian understanding user data, bagaimana data-data akan tersimpan dalam internet. Kemudian practicing digital literacy yang sudah kita bahas, jadi tahu bagaimana membedakan informasi, tahu bagaimana cara mencari informasi, kemudian tahu bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoax dan lain sebagainya.
Kemudian acknowledging the digital divide. Ini digital divide juga sudah kita bahas. Misalkan ada siswa A di mana dia kebetulan kecukupannya baik sehingga dia memiliki berbagai perangkat gawai dan kemudian untuk koneksi internetnya baik sehingga dia untuk menggunakan gawai apapun dia tidak masalah. Tapi ada juga yang misalkan hanya punya satu HP sehingga kalau untuk mengerjakan apa-apa dia hanya bisa satu HP tersebut dengan misalkan koneksi internet yang tidak terlalu baik. So that's digital divide. Karena ada yang memang cepat dalam menerima proses dalam bentuk digital informasi ini, ada yang lambat. Itu maksudnya digital divide or digital digital divide atau differences in digital using. Kemudian digital wellness, ini maksudnya itu adalah bagaimana seorang menggunakan internet. Apakah akan misalnya 48 jam terus terkoneksi terus-menerus menempel pada gawai atau tidak, seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu terkait peranan guru untuk mengembangkan kemampuan digital pada siswa. Itulah salah satunya adalah bagaimana agar siswa menggunakan internet atau teknologi atau sosial media dengan baik dan benar. Dan terakhir, second digital devices adalah bagaimana seorang bisa menggunakan alat-alat gawainya dengan baik. Misalkan apakah harus log off dulu, apakah jangan log out dulu, kemudian bagaimana sih membuat password dan lain sebagainya. Okay, so with the rapid development of information technology, it is necessary to develop digital citizenship. The explanation of digital citizenship is the norms of appropriate responsible behavior with regard to technology use, so that we can conclude that digital citizenship is the quality of individual behavior in interacting in cyberspace that is responsible and in accordance with applicable norms and ethics. Digital situation relates to the ability to manage and model behavior using technology, which includes the security of ethical norms and culture. Digital citizenship includes several things. First, how should someone use information technology safely? Second, how should someone communicate on social networks while maintaining ethics? And the third one, how should someone transact information in cyberspace? Jadi untuk digital citizenship itu adalah pada intinya bagaimana seseorang bisa memanfaatkan apa yang ada dalam internet secara baik. Dan kemudian bagaimana dia bisa berinteraksi dan berkomunikasi dalam dunia maya itu secara baik sehingga dia bisa menggunakan data-data yang dalam internet secara baik dan tidak menyebarkan data-data yang lain yang tidak diperlukan yang mungkin bisa dipersalahgunakan oleh orang lain. Nah, itu terkait digital citizenship. Nah, contoh ini adalah beberapa contoh penggunaan atau cara pemahaman mengenai digital citizenship yang kurang baik. Di sini, with the rapid development of internet use in Indonesian society, this explains that the community is familiar with and is able to take advantage of technology. However, many misuse them. For example, opening social media sites that are not important, taking selfies, and even confiding in their hearts about personal problems. And what's worse, social media is widely used to harass and demean others, which is called bullying. Such behavior illustrates that they do not have good digital citizenship. In order to become healthy and dignified digital citizenship, there is need for education and learning about guidelines for accessing correct information via the internet. In addition, it is also necessary to provide understanding of good communication technique and in accordance with the norms of politeness and courtesy, especially on the sites that are followed. The concept of digital citizenship must really be implemented so as to save from the bad effects of using the internet. Thus, the internet and digital citizenship are not only tools for teaching, but also ways to prepare students to become part of a technology-laden society. Nah, di sini bisa kita baca bahwa untuk bangsa Indonesia sendiri tidak aneh dengan teknologi dan kemudian sangat memahami teknologi. Internetnya juga meskipun mungkin tidak tersebar secara merata, tapi secara umum memahami apa itu teknologi dan bagaimana menggunakan gawai untuk terkait dengan teknologi. Hanya beberapa penggunaannya mungkin masih kurang tepat. Ada beberapa yang misalnya membuka situs-situs yang mungkin kurang bermanfaat, misalkan situs terkait pornografi. Kalau untuk taking selfies sebenarnya di sini tidak masalah ya. Mungkin maksudnya kalau terus-menerus taking selfies atau taking selfies misalkan terus-menerus non-stop. Nah, itu mungkin if you got bombarded by your friend's face for every 10 minutes mungkin agak annoying. Itu maksudnya di sini. Kalau di sini confiding in their hearts buat personal problems itu maksudnya curhat terus menerus. Jadi kalau untuk curhat memang kita sebaiknya tahu bagaimana tempatnya mungkin. Sebenarnya keunggulan dari internet as you can tell is anonymity gitu. Jadi anonim. Nah, kalau misalkan kita tidak terkait dengan free life, kita bisa curhat dengan lebih bebas. But if we connect in real world, kemudian menggunakan using our real names and people know who we are, how we are dan sebagainya, itu bisa menyebar dengan kurang baik, itu maksudnya. Jadi di sini misalkan penggunaannya yang kurang baik. Hal lain itu adalah cyberbullying gitu ya.
Di sini misalkan beberapa contoh yang saya lihat, misalkan beberapa anak sekolah atau anak SMP waktu itu yang saya lihat, misalkan ngegap beberapa yang dianggap misalkan terlalu berlebihan atau terlalu ngejago dan kemudian disiksa habis-habisan, kemudian direkam, disebarkan ke YouTube, ke Instagram, ke TikTok dan lain sebagainya. So that's actually not a good behavior. So that's I mean, if you want to comfort someone, there's ways to do that other than uh, give them punishment and then make it like all over the broadcast and everything. Jadi memang itu depends on the person and depends on the problems. Tapi untuk cyberbullying seperti itu, apalagi kita sebagai guru pengajar, itu sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi bagaimana kita caranya agar siswa bisa memahami digital citizenship ini dan kemudian memahami netiquette ini, sebaiknya kita juga mengajarkan kepada mereka gitu. Jadi, even though tidak ada misalkan mata pelajaran khusus terkait budi pekerti atau misalkan mata pelajaran khusus terkait netiquette ini bisa kita sampaikan bahwa sebaiknya penggunaan internet ini begini. Jadi kita punya semacam panduan yang kemudian kita sebarkan kepada siswa yang kemudian kita berikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka punya digital citizenship dan kemudian digital literasi yang baik. Oke, nah kemudian kalau yang kemarin itu terkait peranan bagaimana guru mengembangkan penggunaan digital teknologi kepada siswa. Nah, kemudian selanjutnya pada bahasan itu adalah bagaimana peranan guru dalam mengembangkan digital citizenship. Jadi masih terkait ya. Jadi kalau kemarin bagaimana peranan guru itu adalah sebagai guru berkomunikasi dengan siswa menggunakan teknologi dan kemudian sebaiknya kita punya aturan khusus kapan mereka bisa menggunakan teknologi. Nah, kemudian kalau sudah terkait dengan teknologi dan kemudian terkait dengan internet, ini adalah beberapa hal terkait peranan guru atau tutor terkait digital citizenship. Ini beberapa halnya yaitu treat students and others with respect and dignity, interact wisely in constructive way so as not to embarrass or threaten others, always urge and guide students to always respect differences of opinion, guiding and always reminding students not to commit violence and abuse of devices, pay attention and remind students to practice healthy online habits. Itu berapa hal terkait peranan guru, yaitu diantaranya itu adalah saling menghormati, kemudian berinteraksi secara sehat, kemudian selalu mengingatkan agar mereka saling menghormati satu sama lain dan kemudian menghargai perbedaan pendapat dan kemudian juga agar tidak menjalankan kekerasan atau melakukan kekerasan dan kemudian berinternet secara sehat. Nah, misalkan dalam memes di sini yang saya ambil dari film Cyberbully, you can use the internet to be insulting or call anyone names. Jadi, jangan gunakan internet untuk menghina atau menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu beberapa hal terkait internet do's and don'ts yang bisa kita lakukan dan juga kita bisa sampaikan kepada siswa. I'm sure you're already familiar with it. Ini ada beberapa hal, misalkan use the internet positively, make sure privacy settings are secure, reach out to an adult if you or someone you know having a negative experience online, report accounts that are offensive, be aware of scam, consider the difference between banter and bullying. Jadi kalau banter itu memang saling ngobrol, seru, sementara kalau bullying berarti ada satu pihak yang tidak melawan, sementara pihak lain terus-menerus menyudutkan. So that's banter and bullying. Kemudian don't reveal personal information, jadi apa-apa hati-hati jangan terlalu banyak foto, terutama yang terkait dengan misalkan alamat rumah Anda pribadi, kemudian misalkan nomor ijazah, nomor KTP Anda, mungkin nomor kartu kredit, nomor ATM, dan sebagainya. So that's, I think you already know that. Kemudian make offensive comments or use foul language photos, itu juga jangan, bisa menggunakan foto menghina orang lain atau kemudian misalkan menggunakan komentar-komentar yang menyakitkan kepada orang lain. And then spend on all time online ya, mungkin karena kita sekarang PJJ dan kemudian pandemi apa boleh buat, but I think you know how to limit those so you can know how to interact with others in real life and then how to interact on the internet. Oke, dan kemudian kalau ini terkait postingan secara online, ini beberapa hal. Watch her tone, use emoticons as appropriate, be generous and collaborative, include a subject line, be friendly, use good grammar and spelling, and then keep it short and sweet. Ini kalau misalnya kita akan mengirimkan suatu cara dalam dunia maya, misalkan either on WhatsApp, or emails, or just similar texting, or using KakaoTalk, Telegram, and many others. Jadi kita pastikan bahwa nada kita yang gunakan sesuai, kita mau mengirimkannya kepada siapa, menggunakan emoji atau stiker ya kita pastikan appropriate atau tidak gitu, misalkan tergantung kita mau spamnya kepada siapa, so we should be careful with that. Some people like it, some don't, so we should always be careful with emojis and stickers. Kemudian menulisnya juga harus hati-hati dengan grammar dan spellingnya. Kemudian jangan lupa memperkenalkan diri dan kemudian jangan bertele-tele. So that's, I think you already know that.
Oke, ini beberapa hal yang don't. Misalkan use coarse, rough, or rude language, overuse caps, rely on first person, flame, send spam, overuse abbreviation. Misalkan menggunakan bahasa yang kasar, kemudian menggunakan huruf kapital semua, berarti itu berteriak. I think you already know that too. Misalkan first person, ya maksudnya jangan terus menerus menyela. Kalau misalkan berbicara dalam dunia maya seperti ini. Kalau flame berarti opini, yaitu kalau terus menerus flame. I think you already know that tuh. Apalagi kalau misalkan dalam forum. Kemudian send spam itu, atau misalkan saya kirim WhatsApp isinya P semua kepada Anda jam 3 subuh, you already know that too. Overuse abbreviation ini singkatan-singkatan, apalagi kalau misalkan singkatannya Anda tidak dikenali atau memang singkatannya amat sangat baru sekali. Kalau misalkan LOL, laugh out loud, we already know that. Tapi kalau misalkan beberapa yang tidak tahu dan kemudian banyak menggunakan singkatan kepada orang lain dan kemudian orang lain itu tidak paham, ini bingung. Jadi dianggapnya tidak sopan. So, untuk abbreviation atau singkatan, kalau memang Anda dan sahabat Anda sudah tahu betul mengenai singkatan tersebut, so that's no problem. Tapi kalau kepada orang lain yang mungkin tidak familiar, sebaiknya hati-hati dalam menggunakan singkatan-singkatan. Okay, so reach our conclusion. So we have three conclusions here. First one, digital citizenship means the quality of individual behavior in interacting in cyberspace that is responsible and in accordance with applicable norms and ethics. Second one, in order to become healthy and dignified digital citizenship, there is a need for education and learning about guidelines for accessing correct information via the internet. Therefore, teachers has role in digital citizenship in teaching the students the right ways to use the internet, also teach the students netiquette. So, untuk digital citizenship, berarti digital literacy, berarti juga mengajarkan netiquette. So, those are the things that we should look out to and then consider too when we use digital and then we use technology and we use internet during our teaching learning process. Okay, so that's the material for our lessons. We still have some, I think we still have 2 lessons more regarding our materials. So, and then we reach summary, and then we will have the end of class projects. Jadi bagi Anda yang masih belum melengkapi tugas-tugasnya, silakan dilengkapi. Tapi bagi yang sudah, terima kasih. Jangan lupa beristirahat, jangan lupa mengistirahatkan mata. Don't forget to take a rest and take a breather once in a while. Don't let burnout get to you, okay? Okay, stay safe and take care. I will see you next week. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.